Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Ngotot dukung Anies sebagai capres, PKS tegaskan tolak duet Ganjar Anies. Artinya apa? Artinya Anies Baswedan sudah tutup ya untuk menjadi cawapres dari Pak Ganjar. Kira-kira seperti itu begitu. Ini kok dideklarasikan di koalisi perubahan jadi capres, tiba-tiba diminta jadi cawapres. Kan lucu begitu kan ya. Dan pada akhirnya begitu kan ya, PDIP ya sudah kehabisan cara untuk melakukan ini begitu kan. Agar Ganjar menjadi tetap solid di situ begitu ya. Persoalan-persoalan politik di bawah ternyata akar rumputnya Pak Ganjar sudah jelas-jelas kalah di mata kita, di depan mata kita begitu kan ya. Ngapain bisa mempertahankan orang-orang seperti Ganjar? Pasti kan seperti itu begitu. Lebih baik cari cara bagaimana caranya ya bisa begitu ya bergandeng ya dengan Anies Baswedan. Untuk Anies Baswedan tutup pintu begitu. Kira-kira sebegitu begitu kan. Untuk menjadi cawapres dari Anies Baswedan. Tetapi mari kita baca, ini lucu banget begitu ya komentar-komentar dari netizen begitu ya. Ini komentar-komentar dari netizen yang ngotot dukung Anies Baswedan sebagai capres, PKS tegaskan tolak duet Ganjar Anies Baswedan. Sudah jelas di situ begitu kan. Anies Baswedan tutup peluang ya untuk berpasangan dengan Pak Ganjar di situ begitu ya. Bahkan ya tolak aja silahkan. Banyak yang kemudian kalau tidak menolak begitu ya pasti akan golput katanya begitu ya. Levelnya Ganjar kan cukup jadi jurkan ya, seksi hiburan. PKS top Markotop ya berani tolak Anies dipasangkan dengan Ganjar begitu. Bahkan Anies Baswedan mengatakan sendiri tidak mungkin kata Anies Baswedan begitu ya. Karena sudah jelas di situ begitu Anies Baswedan ya didukung oleh ya dideklarasikan oleh untuk menjadi capres di koalisi perubahan begitu kan. Tiba-tiba tidak mungkin begitu kan untuk ditawari menjadi cawapres begitu ya. Bahkan Anies Baswedan tidak mungkin mau begitu. PKS itu partai yang gak bakalan bisa menang pemilu 5 tahunan sampai kiamat. Kata siapa begitu ya? Ya, jangan mengatakan seperti itu begitu. Ini saatnya kemenangan ya PKS hari ini begitu. Kita buktikan aja nanti begitu. PKS sampai kiamat dengan dendam sama PDP, parpol yang paling ya pendendam dan menandai menusuhi dia parpol PKS. Wah, sudah menuduh yang enggak begitu ya. Para cebong dan buzzer sekarang sudah dikerahkan begitu ya, mengkritik habis-habisan ya. Karena Pak Anies Baswedan tidak mau, PKS juga tutup pintu begitu kan. Tiba-tiba ada yang marah begitu kan. Ada apa begitu kan ya, kok marah sih begitu kan ya. Ini kan ranahnya masing-masing begitu kan, ngapain ngurusi dapur orang, kan begitu logikanya begitu ya. Bahkan ada yang mengatakan gue pendukung Ganjar juga najis ya kalau sampai Anies berdampingan Ganjar. Ya siapa yang mau juga kepada Pak Ganjar kan begitu. Lebih baik ya cari yang lain. Kira-kira kan seperti itu begitu ya. Bahkan ada yang mengatakan ada peluang besar di satu sisi begitu. Ada yang mengatakan tidak begitu kan. Tidak begitu ya. Ini kan sudah tutup pintu sebenarnya begitu ya. Ngapain masih ngotot untuk mencari cara bagaimana begitu PDIP bisa meraih ya Anies Baswedan sebagai seorang cawapres di situ begitu. Dan Pak Sandi pun enggan di situ begitu ya. Melihat dari atas perkembangan yang sangat luar biasa. Mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya ngotot dukung Anies Baswedan sebagai capres ya, PKS tegaskan tolak duet Ganjar Anies Baswedan. Ya, Anies Baswedan sudah tutup pintu begitu kan ya. Ketua Bidang Humas DPP PKS Ahmad Mabruri menegaskan partainya konsisten memegang kesepakatan pendukung calon presiden capres Anies Baswedan di 2024. Karena itu ya PKS bakal menolak segala godaan atau ajakan baik dari duet Ganjar Prabowo Anies maupun pembentukan koalisi baru. Bahkan di satu sisi sebelumnya diketahui sinyal poros baru itu datang dari pernyataan Ketua Bapilu ya P3 Sandiaga Uno yang menyebutkan bakal mengajak Demokrat dan PKS. Kita tolak aja begitu kan ya. Sudah jelas di situ porosnya sudah ditolak dan sebagainya begitu. Ngapain kita masih harus mempertahankan itu begitu kan? Dan pada akhirnya apa yang dilakukan oleh PDIP, berbagai cara yang lakukan begitu kan untuk mendapatkan Anies sebagai cawapres begitu. Bayangkan begitu ya. Kalau bukan cawapres Anies Baswedan ya mending ya AHY di situ katanya begitu. Ya gimmick politiknya sangat ketahuan begitu kan ya. Sudah jelas ya Pak Ganjar sudah kalah di depan mata begitu kan ya. Elektabilitasnya memang naik, tapi kan ada lembaga survei yang terefleksi kepada mereka begitu kan. Jelas di situ begitu ya. Ujung-ujungnya ya seperti itu. Rakyat sekarang tidak bisa dibohongi dengan berbagai cara seperti itu begitu ya. Bayangkan begitu kalau masyarakat dibodohi dengan seperti itu begitu ya, wah ini masyarakat ya harus melawan begitu kan ya. Tidak semua begitu
itu ya, masyarakat itu mau seperti itu begitu ya. Bahkan sebelum diketahui sinyal poros baru itu datang dari pernyataan Ketua Bapilu P3 Sandiaga Uno yang menyebutkan bakal mengajak Demokrat dan PKS. Ya iyalah menolak ajakan poros baru ya, kata Mabrur kepada wartawan, dikutip dari suara.com begitu. Kan sudah jelas di situ begitu kan, tolak begitu. Bahkan kalau di melihat dari duet Ganjar ini kan, Ganjar Anies kan melihat bahwa memang kekuatannya luar biasa begitu kan. Tetapi Anies Baswedan juga tidak mau di situ begitu. Sama aja dia bunuh diri, blunder, menyerahkan ya elektabilitasnya kepada Pak Ganjar begitu kan. Kan seperti itu logikanya begitu. Anies sudah sudah diterima oleh masyarakat ya, diinginkan oleh masyarakat, tiba-tiba menjadi wakil begitu, sama aja menguntungkan Pak Ganjar begitu. Pak Ganjar bisa plus di situ begitu. Tapi untunglah ada kecerdasan luar biasa, masyarakat bisa menerima itu semua begitu kan ya. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ya PDP mulai berbagai cara yang ia lakukan begitu ya. Bahkan penolakan juga datang dari PKS atas wacana Anies menjadi pendamping Ganjar. Ya, Mabruri menegaskan keinginan PKS yakni menjadikan Anies sebagai capres bukan cawapres. Kan Anies kita usung buat capres bukan cawapres, kita akan menolak Ganjar Anies, kata Mabruri. Masih menurut Mabruri ya, penolakan tidak hanya datang dari PKS saja, dua partai di koalisi perubahan untuk persatuan, yakni Nasdem ya, Demokrat dan turut menyatakan hal yang sama. Kita bertiga akan menolak ya, kita akan sudah deklarasi Anies Baswedan sebagai capres bukan cawapres, ujarnya begitu. Betul begitu kan. Ini sebagai capres begitu, bukan cawapres begitu kan. Jadi persoalan-persoalan politik seperti ini begitu kan, gimmick politiknya sangat luar biasa ya. Yang kemarin AHY begitu ya, tiba-tiba muncul ke Gibran begitu ya untuk menjadi wakil Pak Ganjar. Tiba-tiba sekarang Anies Baswedan. Dia kan sudah mulai tidak teratur begitu kan ya, mulai tidak konsisten begitu. Siapa yang ia dukung begitu kan. Dengan Gibran satu partai saya kira tidak mungkin begitu. Dengan AHY juga tidak mungkin karena sudah masuk koalisi perubahan begitu. Apalagi dengan Anies Baswedan, kan Anies semakin tidak mungkin begitu kan. Kan sudah jelas di situ begitu bahwa Anies Baswedan itu bukan cawapres tapi capres di situ begitu. Kecuali Pak Ganjar mengalah menjadi cawapres mereka begitu kan. Ya kan ya tidak menjadi masalah begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini inilah hitung-hitungan politik begitu. Kalau memang ini terjadi maka kemudian ya secara tidak langsung begitu ya Anies Baswedan ya malu di depan masyarakat atau relawan-relawannya begitu. Dibela sana sini begitu, elektabilitasnya tinggi, sosialisasi di masyarakat diterima, tiba-tiba menyerahkan kepada Pak Ganjar. Kira-kira kan seperti itu logikanya begitu. Pasti banyak yang golput besar-besaran atau mendukung salah satu calon lainnya begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.